Halo, selamat malam. Kembali lagi ke channel Cerita Malam. Malam hari ini aku akan menceritakan pengalaman pribadiku sewaktu masih tinggal di daerah Surabaya. Kisah ini bermula ketika aku lagi pulang kerja sekitar jam 7:30 malam. Jadi waktu itu pulang kerja dibarengin sama temanku, karena memang kita jalannya sejalan ya, searah. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk berboncengan karena aku nggak bawa motor waktu itu. Nah, di depan rumahku itu ada bangunan 3 lantai, bangunan rumah 3 lantai, di mana rumah itu sudah lama kosong. Dari awal aku kecil sampai balik lagi ke Surabaya pun rumah itu masih kosong. Seiring berjalannya waktu, sekitar 4 bulan setelah aku mengamati rumah itu ya, itu dikontrakan dan ada yang mengontrak waktu itu. Tetapi anehnya yang ngontrak ini hanya mengontrak lantai 1 dan lantai 2-nya aja. Lantai 3-nya dibiarkan kosong. Dia cukup dekat, cukup ramah aja. Jadi kita sering ngobrol. Kebetulan kan dia juga buka usaha counter pulsa kayak gitu. Jadi aku sering banget kalau pulang kerja atau apapun itu beli pulsa, beli peralatan HP, aksesoris tuh ke depan rumah itu tadi. Awal dia ngontrak itu nggak ada apa-apa ya, sampai pernah di suatu kejadian itu aku pulang nongkrong sekitar jam 11:30 malam itu aku baru pulang. Karena kan depan rumahku itu kan ada pagar ya, itu pageran. Jadi sebelum masuk pagar itu kan kita harus buka kunci. Nah itu cukup makan waktu lama. Ketika buka kunci, jalanan rumahku itu rame karena memang jalanan utama, jalan protokol utama gitu ya. Tapi anehnya rumah yang bangunan 3 lantai itu terasa sepi. Maksudnya terasa sepi itu kayak gimana ya, kayak suasana rumah kosong gitu loh. Padahal itu ada yang ngontrak. Dan lantai 2-nya itu masih nyala, lampunya masih nyala. Hanya saja suasananya memang hening gitu loh, kayak dingin banget gitu loh. Waktu aku berbalik dan nengok ke atas, itu di lantai 3 di rooftop atas itu ada aku nampak seorang yang ngintip dari atas balkon, bukan balkon, di rooftopnya, di paling atap paling tinggi itu ada yang kayak ngintip kayak gitu loh. Seketika ya aku mungkin halu atau mungkin kecapean, ngantuk juga, aku nggak mikirin apa-apa waktu itu. Keesokan harinya itu ada yang aneh di counter depan, dimana biasanya itu mbaknya itu terlihat fresh, seger gitu ya, kita ngajak ngobrol juga enak. Tapi itu waktu itu dia diem aja. Besoknya setelah ada kejadian, aku ngelihat ada orang yang ngintip di atas ya. Jadi sekedar informasi saja bahwasanya asal usul rumah itu hampir semua warga di situ sudah tahu bahwasanya salah satu rumah atau bangunan yang punya lantai 3 ya cuma itu doang, dan itu benar-benar besar banget. Tapi anehnya orang yang bangun itu, orang yang punya rumah itu tidak mau
menempati rumahnya. Jadilah makanya dikontrakan seperti itu. Ya aku nggak tahu, entah itu ada something yang bagaimana, cuman banyak sekali kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Dari mulai awal kosong sampai ada yang ngontrak. Nah, balik lagi ke cerita. Jadi mbaknya ini kan tadi kan kerasa lesu gitu ya. Dia cerita ke nenekku waktu itu, karena nenekku kan orang lama ya di situ. Dia cerita bahwasanya di sini tuh ada yang gak beres di rumahnya. Ada kadang-kadang itu di lantai atas, lantai 3 itu kayak kedengaran orang lagi doa kayak macam apa ya, ritual gitu loh, bukan doa kita berdoa pada Tuhan, enggak, jadi dia seperti mendengar bisikan-bisikan kayak gitu loh di lantai atas. Yang kedua, dia bercerita juga bahwasanya pernah lihat seekor naga di lantai 3. Aku nggak ngerti ya, naga itu kan gede ya, cuman dia bisa tahu kalau itu naga gitu loh. Entah gede atau besar, gede atau kecilnya kan juga nggak tahu. Nah, semenjak mbaknya ini cerita ke nenekku, jalan 1 bulan orangnya pergi, dia nggak lanjut kontrak karena udah keganggu. Jadi dia sama suaminya tuh sering diganggu kayak gitu loh, karena kan suaminya kan kerjanya luar kota, jadi dia lebih sering sendirian di rumah dan dia nggak betah gitu loh. Udah jalan beberapa hari, beberapa bulan, rumah itu tetap kosong. Nah, yang aneh, setiap kali aku pulang kerja ataupun malam hari lah, pokoknya malam hari, itu pasti ada seseorang yang ngintip di atas balkon. Aku tahu dan aku lihat sendiri. Orang, bentukannya kayak orang, cuman wajahnya nggak kelihatan. Hanya saja sorot matanya tuh natap ke bawah. Dan itu pasti di atas setengah 12. Pasti. Saya tahu, aku coba iseng-iseng kan ya. Kita iseng-iseng lewat belakang rumahnya, kita muter, kita lihat belakang, itu ada halaman belakang yang bisa dimasukin, tapi ini enggak pintunya dikunci. Jadi kita manjat, kan ditutup sama pagar tuh, kita manjat. Kebetulan aku berdua sama temanku kerja itu tadi, karena penasaran siapa sih orang yang ngintip, atau mungkin iseng atau gimana. Itu pagi hari, jadi kita meliling itu pagi hari Minggu pagi, sekitar jam 9, setengah 10 pagi lah. Nah, yang aku rasakan, hawa atau suasana di pekarangan belakang pun itu beda banget di luar. Suasananya tuh dinginnya tuh bukan dinginnya gimana ya, dinginnya tuh dingin nusuk gitu loh. Kita coba telusuri di belakang rumah, di pekarangannya itu kan, waktu kita nemu pintu belakang, pintunya itu kunci, kita nggak bisa masuk. Hanya saja temanku ini merasakan atau melihat, aku juga nggak tahu, ada orang di dalam karena ada bayangan yang lewat di lantai 3. Ada dong, karena udah karena kita berdua tahu bahwasanya itu rumah kosong, tapi temanku ini ngelihat bayangan, wah itu udah gak kondusif sama sekali. Kita panik, takutnya kan mungkin penjaga atau gimana, kita nanti kira maling atau gitu ya, atau sesuatu yang lain, aku juga gak tahu. Ketika kita coba keluar dari pekarangan belakang lewat manjat pagar belakang tadi, itu aku
aku mendengar ada yang manggil, "Sik yo," gitu, "tunggu." Bahasa Indonesianya gitu. Dan itu nggak hanya aku yang dengar, tapi temanku juga dengar. Tapi kita nggak noleh, kita tetap lanjut manjat aja, kita pulang. Ketika kita udah ngelewatin pagar, kita tengok ke rumah itu dan kita lihat ke atas. Kita berdua lihat ada orang dari balik jendela lantai 3 itu lagi lihat kita. Aku nggak tahu itu apa, apakah itu orang atau gimana. Yang pasti itu ada yang lihat kita dari atas. Sebentar habis itu tirainya balik ketutup. Mungkin segitu aja dulu cerita malam hari ini. Semoga kalian enjoy, semoga kalian senang mendengar ceritanya. Terima kasih, selamat malam.